Sabdo palon lagih janji satrio piningit Dharma Gandul 8. Mendengar kata-kata Sang Prabu yang demikian, Sunan Kalijaga tercenung dan berkata dalam hati, benarlah apa yang dikatakan oleh Nyi Ageng Ampel Gading, bahwasanya Eyang Wungku atau Prabu Brawijaya masih mempunyai nama besar dan masih punya kuasa. Sungguh tidak melihat diri sendiri, kulit yang sudah keriput, punggung yang sudah bungkuk, jikalau sampai menyeberang ke Pulau Bali, pastilah akan terjadi perang besar dan dapat dipastikan kekuatan Demak tidak akan bisa menang. Sebab jelas-jelas Demak melakukan kesalahan yang tidak akan menarik simpati negara manapun. Kesalahan pertama, berani melawan ayahanda sendiri. Kesalahan kedua, berani melawan raja tanpa ada masalah yang jelas. Dan kesalahan ketiga, berani membalas kebaikan dengan kejahatan. Pastilah semua penduduk Jawa atau Majapahit yang belum masuk Islam akan membela raja tua. Mereka akan ikut memperkuat barisan, dan pastilah akan kalah orang Islam, habis binasa dalam peperangan yang bakal terjadi. Akhirnya Sunan Kalijaga pelan berkata, "Duh Paduka yang mulia Kangjeng Prabu, jikalau seandainya Paduka terlaksana menyeberang ke Bali, terlaksana menggalang kekuatan para raja bawahan Majapahit di luar Jawa, pastilah bakal terjadi perang besar. Apakah Paduka tidak sayang akan kerusakan tanah Jawa kelak? Sudah dapat dipastikan putra Paduka Raden Patah yang akan menemui kekalahan." Paduka lantas kembali naik tahta, tak lama kemudian akan turun tahta, karena jelas Paduka sudah sepuh. Tahta Jawa lantas dikuasai oleh yang bukan keturunan darah Paduka. Bagaikan anjing yang berebut bangkai anjing yang bertengkar, tak ada yang mengalah dan binasa kedua-duanya. Sedangkan daging yang diperebutkan akhirnya dimiliki oleh anjing yang lain. Sang Prabu Brawijaya menjawab, "Jikalau memang harus seperti itu kejadiannya nanti, semua aku pasrahkan kepada kehendak Dewa yang Maha Lebih. Diriku ini raja besar setia pada satu mata, tidak mempergunakan dua mata, hanya satu mata melihat kebenaran, kebenaran yang sudah ditetapkan turun-temurun oleh leluhur tanah Jawa. Seandainya si Patah mengakui aku ayahnya, jika hanya ingin menjadi raja, seharusnya mintalah tahta secara baik-baik. Tahta tanah Jawa pasti akan aku berikan dengan baik-baik pula. Diriku sudah tua, sudah bosan menjadi raja, dan sudah saatnya menjadi pandita menyepi di lereng gunung. Akan tetapi sekarang kenyataannya si Patah tega menyia-nyiakan diriku. Demi Dewata yang agung, pastilah sekarang diriku tidak akan rela jika tanah Jawa dikuasainya. Begitu pula seluruh abdi-abdiku, tak ada yang rela jika tanah Jawa dikuasai Patah." Sunan Kalijaga begitu mendengar kata-kata Sang Prabu merasa sudah tidak bisa mencegah lagi. Sontak dia menyembah kaki Sang Prabu. Kemudian melepas keris yang terselip di pinggang belakang serta disodorkan kepada Sang Prabu, sembari menyatakan, jikalau Sang Prabu tidak mendengarkan kata-kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memohon agar Sang Prabu berkenan membunuhnya saat itu juga,
Sunan Kalijaga merasa malu jika kelak harus melihat peperangan besar terjadi di Jawa antara ayah dan anaknya. Melihat apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga sedemikian itu, hati Sang Prabu beku dan teriris. Lama tak mampu bersuara, dada beliau seketika sesak dan tak terasa menetes air mata Prabu Brawijaya. Bergetar suara Sang Prabu, "Sahid, duduklah kembali. Sudah akan aku pikirkan kembali kata-kataku. Akan aku renungkan lagi semua ucapanmu, benar atau tidaknya, jujur atau bohong. Sebab aku khawatir apa yang kamu ucapkan semua tadi hanya bohong belaka. Ketahuilah Sahid, jika seandainya aku benar pulang kembali ke Majapahit, lantas si Patah menghadap di hadapanku, kebenciannya tak mungkin bisa hilang, sebab merasa memiliki ayah orang Buddha, totok kafir kufur. Hanya sesaat dia bisa menghargaiku, lain hari pasti akan lupa lagi. Mungkin aku nanti bisa juga dikebiri atau disunat olehnya, atau mungkin bisa juga disuruh menjaga pintu gerbang belakang. Pagi sore dipaksa melaksanakan sembahyang. Jika tidak bisa-bisa dikuyur air di kolam dan dikosok tubuhku menggunakan daun alang-alang kering. Sang Prabu melanjutkan ucapannya kepada Sunan Kalijaga, "Renungkanlah Sahid, bagaimana sedihnya hatiku. Sudah tua, bungkuk, diperlakukan bagai anak kecil, direndam di kolam sedemikian rupa." Sunan Kalijaga tersenyum sembari berkata, "Tak mungkin hingga sedemikian itu perlakuan putra Paduka. Sungguh kelak saya yang akan bertanggung jawab. Saya pastikan putra Paduka tidak akan berani berlaku sia-sia kepada Paduka. Jika masalah agama semua tergantung kepada pribadi Paduka sendiri. Akan tetapi akan lebih baik jika Paduka memang berkenan berganti agama Buddha dengan syariat Rasul, menyebut asma Allah. Jikalau memang tidak berkenan, tidak juga menjadi masalah. Agama bukan jaminan menemukan kesejatian. Keyakinan orang Islam yang utama hanyalah syahadat. Walaupun salah jembalitan, manakala belum memahami syahadat, tetap saja dinamakan kafir." Sang Prabu berkata, "Apa syahadat itu? Aku kok belum tahu, jelaskanlah, akan aku dengarkan." Sunan Kalijaga lantas mengucapkan kalimat syahadat, "Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah." Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang sejati kecuali Allah, dan aku bersaksi Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lantas Sunan Kalijaga mengatakan lagi, "Manusia yang melakukan penyembahan ke arah kiblat semata akan tetapi tidak juga memahami maksudnya, tetaplah dinamakan kafir. Dan lagi manusia yang menyembah sesuatu yang berwujud dan berwarna, itu disebut menyembah berhala. Maka oleh karenanya manusia wajib memahami dirinya dari lahir hingga batin. Manusia mengucapkan sesuatu harus tahu apa yang diucapkan. Sesungguhnya yang disebut Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad itu sejatinya adalah bagaikan makam atau kuburan. Badan sejati manusia ini atau ruh ibarat tempat tertanamnya atau melekatnya segala gejolak batin.
Sesungguhnya yang mengucapkan syahadat adalah menyaksikan dirinya sendiri atau ruhnya sendiri sebagai utusan Allah, bukan naik saksi kepada Muhammad yang ada di Arab. Badan sejati manusia ini adalah percikan zat Tuhan. Diibaratkan sebagai kubur atau makam segala rasa dan gejolak batin. Diri sejati sebagai Rasul atau utusan akan dapat dirasakan oleh ruh. Bukan dirasakan bagai merasakan rasa makanan dan segala rasa panca indria, akan tetapi rasa sadar bahwa diri ini adalah utusan Tuhan, Rasul atau utusan atau ruh ini murni ilahi. Lulah dari Allah bisa juga diartikan bagaikan luluh. Seperti lumpur yang luluh, Rasulullah atau utusan Allah atau ruh ini sesungguhnya adalah ilahi yang diselimuti oleh rasa negatif dan segala yang jelek. Muhammad Rasulullah atau ruh adalah utusan Allah. Untuk menyadarinya, pertama-tama harus memahami apa badan kasar ini. Kedua, memahami segala keinginan atau gejolak batin badan halus. Sudah wajib semua manusia mencermati segala rasa gejolak batin yang ditimbulkan oleh badan halus, rasa dan tedi atau semua gejolak batin yang halus. Itulah yang melekati Muhammad Rasulullah atau ruh utusan Allah. Oleh karenanya setiap melakukan salat, orang Islam harus mengawali dengan ucapan usolli. Artinya berniat sungguh-sungguh untuk mengetahui asal-usul ruh ini. Raga manusia ini berasal dari bayangan roh idofi, yaitu Muhammad Rasulullah itu sendiri. Yang dimaksud Rasul adalah utusan yang harus bisa dirasa atau disadari bahwasanya kita ini utusan sejati. Dari sanalah benih segala kehidupan akan bisa dicapai dengan kesadaran terbuka. Diawali memahami asyhadu alla atau syahadat. Jika tidak memahami apa arti syahadat sesungguhnya, maka tidak sempurna rukun Islam dan tidak akan mengetahui awal asal-usul kehidupan kita. Banyak yang dihaturkan oleh Sunan Kalijaga, sehingga Prabu Brawijaya akhirnya tertarik dan berkenan memeluk agama Islam. Lantas kemudian Sunan Kalijaga memohon agar diperkenankan memotong rambut panjang sang Prabu, akan tetapi tidak bisa terpotong saat digunting. Oleh karenanya Sunan Kalijaga lantas menyarankan agar sang Prabu benar-benar sungguh-sungguh masuk Islam lahir batin, sebab jika hanya lahir saja rambut tidak akan mempan digunting. Sang Prabu lantas berkata bahwa dirinya sudah lahir batin, oleh karenanya rambut lantas bisa dipotong. Selesai dipotong rambutnya, sang Prabu lantas berkata kepada Sabdo Palon dan Noyo Genggong, "Kalian semua aku jadikan saksi bahwa mulai hari ini aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam." Menyebut asma Allah yang sejati, keinginanku kalian berdua aku harapkan ikut berganti memeluk agama Rasul dan meninggalkan agama Buddha. Sedih Sabda Palon menjawab, "Hamba ini adalah Raja Danghyang, makhluk gaib yang menjaga tanah Jawa. Siapapun yang menjadi raja adalah momongan hamba." Mulai dari leluhur Paduka dulu, yaitu Wikumanumasa, Raden Sakutrem hingga Bambang Sakri, turun-temurun hingga sekarang ini,
Semua menjadi momongan hamba dan hamba ajari ajaran Jawa sejati. Jika hamba tidur, mampu tidur selama 200 tahun. Selama saya tidur di Jawa akan banyak terjadi peperangan antar saudara. Yang kuat akan memangsa sesama manusia, menghancurkan sesama bangsanya sendiri. Hingga saat ini usia hamba 2003 tahun. Hamba telah momong ajaran Jawa. Semua yang hamba momong selama ini tak ada yang berubah agamanya, memegang teguh agama Buddha. Hanya Paduka sekarang saja yang berani meninggalkan ajaran leluhur Jawa. Jawa artinya paham. Yang sudah paham disebut Jawan atau sadar. Sadar bahwa badan sejati ini hanya sementara tinggal di dunia. Tujuannya adalah meraih moksa. Ucapan Wiku Utama dibarengi seketika oleh suara gemuruh guntur. Sang Prabu Brawijaya oleh para dewa disindir karena telah memeluk agama Rasul. 3 sindiran yang muncul di bumi Jawa mulai saat itu adalah: 1. Suket Jawan, rumput Jawan. 2. Pari rondo nunut, padi randa nunut. Randa artinya janda, nunut artinya ikut. Tinggal numpang randa nunut. Seorang janda yang ikut tinggal numpang hidup. Dan 3. Pari mriyi atau padi mriyi. Konon mulai saat itulah muncul padi dan rumput dengan nama seperti di atas. Rumput Jawan maksudnya kesadaran yang telah rendah serendah rumput yang bisa diinjak-injak. Padi rondo nunut maksudnya padi atau makanan batin atau ajaran agama milik seorang janda yang tinggal numpang di rumah seseorang, alias kebenaran yang dimiliki oleh sekelompok manusia yang kehilangan pasangan sejati atau Tuhan. Yang numpang di Jawa dan padi mriyi adalah padi yang kecil-kecil. Maksudnya makanan batin atau ajaran yang masih berupa jenis yang kecil. Sang Prabu berkata lagi, "Aku tanya lagi, bagaimana niatanmu? Mau atau tidak meninggalkan agama Buddha berganti memeluk agama Rasul, menyebut nama Nabi Muhammad Rasulullah, panutan para nabi, dan menyebut asma Allah yang sejati?" Sabda Palon sedih berkata, "Silahkan Paduka sendiri saja yang masuk. Hamba tidak tega melihat kelakuan sia-sia mereka, seperti watak orang Arab. Sia-sia artinya suka menghukum atau menghakimi. Menghakimi semua yang berbadan. Jikalau hamba berganti agama, jelas akan membuat tak berguna tujuan moksa hamba kelak. Yang mengaku paling mulia itu hanya orang Arab saja dan diikuti oleh orang Islam semua, memuji dan meninggikan kelompoknya sendiri. Menurut hamba, lebih baik tidak usah mengurusi atau menghakimi tetangga agama lain. Perbuatan semacam itu suka menghakimi agama lain, hanya akan menunjukkan rendahnya pemahaman diri. Saya tetap menyukai agama lama, tetap suka menyebut Tuhan dengan nama dewa yang maha lebih." Bersambung. Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun nuwun nuwun.